Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya akan update kondisi market untuk pagi hari ini teman-teman ya. Kondisi marketnya adalah tadi malam untuk ini The Fed teman-teman akhirnya memutuskan tingkat suku bunga naik ya. Memang ini adalah sesuai dengan prediksi market ya teman-teman. Jadi tadi malam atau maksudnya pagi hari ini beberapa jam lalu ya teman-teman. The Fed telah memutuskan tingkat suku bunga dari 2,5 teman-teman ya. Dari 2,5% menjadi naik 75 basis point ke 3,25. Kenaikan ini adalah kenaikan ketiga secara berturut-turut teman-teman dengan kenaikan 75 basis point. Kalau teman-teman ingat, ini seperti ini adalah urutannya seperti itu ya. Urutan pergerakan dari kenaikan kenaikan suku bunga yang kita akan lihat dulu secara chartnya supaya teman-teman bisa lebih jelas. Nah, seperti ini adalah chartnya ya. Ini chartnya, terus kemudian kenaikannya itu kan awalnya yang di sini teman-teman, yang di bawah ini. Yang di bagian bawah ini kan flat nih, bunga setengah ya. Dari awalnya setengah, naik urutannya adalah naik setengah menjadi 1 ya. Terus kemudian naik 75 basis point ke 175. Dari ini maksudnya ya, dari 1 kan sebelumnya 1 ya. 1 naik 75 basis point ini kan menjadi 175. 175 naik juga 75, naik ke 2,5 kan teman-teman. Naiknya juga 75 basis point, dan dari 2,5 yang sebelumnya kan 2,5 ya. Yang sebelumnya di sini, sebentar saya geser dulu untuk notepad-nya, ini agak mengganggu ya, sebentar teman-teman. Saya geser notepad saya dulu supaya teman-teman nggak keganggu. Ya, seperti ini ya. Jadi sebelumnya itu 2,5. Nih. Sebelumnya 2,5 di sini naik 75 basis point. 75 basis point jadinya sekarang adalah bunganya adalah 3,25. Nah teman-teman, ini adalah FOMC meeting atau rapat penentuan suku bunga yang kedua terakhir ya teman-teman. Karena terakhirnya nanti adalah bulan apa itu? Bulan Desember ya, November, Desember. Jadi masih ada 2 lagi karena ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi sebentar saya matikan dulu. Nah, seperti ini. Jadi tadi malam ada keputusan suku bunga, baru kemudian ada lagi, masih ada lagi ya. Nah, apakah kenaikan ini adalah apakah kenaikan ini adalah kenaikan yang mungkin terakhir seperti itu teman-teman? Kita belum bisa tahu karena apa? Karena memang The Fed sendiri saat ini posisinya memang sedang apa ya istilahnya, agresif untuk menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi teman-teman. Kalau bahasan tentang inflasi ini memang masih kencang dari kemarin, dan ini menjadi pemantauan kita, waspadaan kita sebagai trader saham, karena ya seperti yang saya sampaikan kemarin, market mungkin masih akan bergejolak seperti itu. Market mungkin masih akan naik turun ya karena adanya aksi moneter dari The Fed mengatur suku bunga disesuaikan dengan kondisi inflasi dari Amerika sendiri seperti itu. Ini inflasi ininya, CPI-nya, terus kemudian inflasi intinya kan kemarin malah naik ya. Inflasi intinya kan kemarin malah naik, sehingga inilah yang menjadi langkah dari The Fed untuk akhirnya menaikkan suku bunga untuk fighting against inflation seperti itu kan teman-teman. Terus kemudian kalau kita lihat pengaruh dari bursanya ini teman-teman, memang bursa Amerika itu dari kemarin trennya memang turun ya. Naik sebentar juga turun seperti itu.
Kemarin aja sedikit ada konsolidasi, terus nggak jadi juga. Ini Dow Jones ya, Nasdaq-nya juga sama. Ini seias kata biasanya. Cenderung mencari supportnya. SP500 juga sama. Terus kondisi untuk Eropa kita cek dulu ya. Kondisi Eropanya ini sih masih di bawah juga. Coba kita cek, saya cek dari aplikasi ini. Eropanya kita cek dulu untuk di sini. Ya kondisinya sih kalau Eropa dibuka ini ya, ditutup menguat teman-teman. Sedangkan untuk Amerika nih seperti ini, dalam ya turunnya rata-rata hampir 2% dan kita refresh dulu untuk Dow Food-nya sih udah mulai membaik ya. Ini Dow Food-nya 0,34 seperti itu. Apa istilahnya future-nya seperti ini. Cukup membaik. Ya memang biasanya ketika rilis datanya, pas rilis datanya bisa jadi turun, tapi terus sehari 2 hari kemudian ya mungkin marketnya udah menyesuaikan seperti itu. Namun demikian kondisi ini bagi saya tetap menjadi warning ya teman-teman, tetap menjadi warning untuk siap-siap minimal ya nggak terlalu berani lah untuk ambil posisi seperti itu. Jadi memang kondisi marketnya memang masih naik turun. Namun demikian opening tetap kita lihat saham-saham yang secara pergerakan bagus. Karena apa? Karena saham-saham bagus itu biasanya ketika koreksi dia akan tetap ikut koreksi. Sebagus apapun saham itu ketika dia koreksi pasti akan ikut koreksi. Cuman bedanya saham yang bagus secara tren, secara sektor, maka ketika terjadi koreksi itu reboundnya paling kenceng. Reboundnya kenceng seperti itu. Atau kira-kira begitulah. Ini berbeda dengan saham-saham yang mungkin pada saat naik sebelumnya nggak ikut, tapi koreksinya ikut seperti itu. Saham-saham yang masih di bawah biasanya seperti itu. Saham-saham yang ya secara pergerakan nggak bagus seperti itu, koreksinya ikut, tapi naik sebelumnya nggak ikut. Tapi kalau saham-saham yang bagus itu trennya bagus, sektornya bagus, naiknya kemarin juga naik, dan saat koreksi seperti ini saatnya kita untuk memantau. Apa aja Pak sahamnya? Ya sebenarnya kan saya udah sering bahas ya, saham-saham yang sektornya masih bagus, yang masih pada di atas kayak batu bara, itu kan rata-rata secara umum juga masih pada di atas ya. Koreksi-koreksinya maksudnya ya, bukan di atas. Koreksi-koreksinya dia masih tipis, batu bara kemarin. Batu bara sektor energi ini kan masih sangat favorit seperti itu. Itu ini ya, secara pergerakan masih secara koreksi kemarin masih sedikit seperti itu, masih tipis lah seperti itu. Terus big cap banking yang ya walaupun sektor big cap banking ini kan terkait langsung ke inflasi, tapi di negara kita sendiri kan sebenarnya kondisinya adalah deflasi kemarin. Tapi bulan ini kita belum tahu, jadi tetap masih wait and see. Kalau ada yang nanya, Pak saya masuk kapan gitu. Saya nggak ada rekomendasi untuk masuk sama sekali ya teman-teman. Artinya masuk kapan itu jangan nunggu komando gitu. Tapi saya sendiri juga masih ngelihat gitu. Artinya apa? Modenya saat ini juga saya masih mode trading, bukan buy and hold langsung naik, itu enggak. Karena marketnya memang sampai akhir tahun ini masih timbul pertanyaan ya, apakah masih akan dinaikkan suku bunganya atau enggak, seperti itu loh. Karena itu kaitannya kan dengan inflasi. Kalau inflasinya selama masih tinggi ya mungkin akan masih diatur terus suku bunganya. Seperti itu ya teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk update market kali ini. Dan ini saya juga biasalah kita tengok dulu untuk kondisi teman-teman, komoditas ya. Komoditas ini karena memberi kita clue terhadap saham-saham yang mungkin dari sektor tersebut apakah ada potensi seperti itu. Ini minyaknya masih tetap dalam rentang yang sama dia ya. Geraknya coal-nya 441, ini memang masih menarik untuk coal ya. Natural gasnya masih di situ. Kita lihat nih emasnya setelah pergerakan ini kemarin bagaimana, kita pilih-pilih dulu. CPO ini naik nih, CPO naik. Terus permetalan 249, nikel ya. Nikelnya naik nih teman-teman. Nikelnya bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman nih. Terkait
Saham-saham metal bisa dicek ya. Ini nikelnya rebound. Coalnya memang masih tinggi dari kemarin. Emasnya masih sama sih teman-teman. CPO ada sedikit rebound seperti itu. Komoditas CPO ya, seperti itu. Terus kemudian teman-teman, saya kemarin kan ada membuat catatan beberapa saham ya. Beberapa saham ini sebenarnya adalah saham yang ya saya bahas juga, saya bahas ke teman-teman juga. Beberapa kemarin yang masih bagus. BK Banking ya, BK Banking beberapa masih mampu melawan teman-teman. Ini BNI kan masih melawan, Bank Mandiri, BRI, tapi tetap lihat pagi hari ini kondisinya karena di kita sore hari juga ada penentuan suku bunga teman-teman ya. Di kita juga ada penentuan suku bunga, which is di kita itu penentuan suku bunga itu seperti ini. Mana sih? Keputusan suku bunga nanti jam 3.30. Jadi marketnya udah tutup ya. Ini seperti ini bahwa kesepakatannya adalah sebelumnya 3,75, kesepakatannya 4. Berarti prediksinya adalah naik 25 basis point ya, 25 basis point ke 4. Tapi kita nggak tahu realisasinya kan masih nanti ya. Nah, itu kita lihat aja lah marketnya seperti apa. Saya hanya memberikan gambaran di sini untuk beberapa saham kemarin yang malah ngegas ketika ini ya, malah ngegas ketika closingan seperti Bank BNI ini naik, Bank Mandiri juga, BRI, terus Penin Bank ini masih menarik ya secara pergerakan karena koreksi kemarin dia hanya sampai koreksinya wajar sampai 50 itu wajar karena tren dia ini justru ini pergerakan yang bagus menurut saya, enggak naik terus gitu malah justru takut. Saham yang saya suka itu justru ketika naik dia ada koreksi ya. PNBS juga ini ada potensi tapi dia kan sampai 50 retracement. Terus Arto saya sih kemarin suka karena ada upside nih ya teman-teman. Cuman harus hati-hati juga, ini lagi di bawah juga. Cuman memang sudah di dasar ya. Bevin gagal, gak jadi naik dia. Astra masih tinggi. Nah, beberapa yang saya pantau kemarin teman-teman, TPIA ya. TPIA mana TPIA? TPIA kemarin kan sebelumnya udah saya bahas juga di sebelumnya ya. Nah, TPIA, terus AGII, ya pokoknya yang saya bahas kemarin ya, yang saya bahas banyak kemarin itu adalah sudah saya pilih. Nah, terus ini beberapa juga yang sebelumnya yang hari sebelumnya juga saya pilih nih. TPIA kan ini kan yang hari sebelumnya ya. TBIG nggak naik, SGRO ketemu 50 ya. Nah, Cepin masuk di bahasan sebelumnya. Nah, ini ICBB balik arah ya. ICBB balik arah, Unilevernya masih lanjut. MAPI masih lanjut, Hill-nya masih lanjut, bahasan sehari sebelumnya ya. Mika ketemu resistan juga. Nah, ini DMMX masih lanjut ya. Ini bahasan sebelumnya teman-teman. Bahasan yang bukan yang kemarin sore tapi yang sebelumnya. Kan memang saya selalu memilih seperti itu. Edge ini balik arah ya. Edge ini masih ketemu resistan candle-nya. Nah, GoTo secara candle-nya bagus sih, ditarik di akhir. Cuman sepertinya mungkin karena kemarin pada nggak nyaman untuk pegang posisi karena keputusan suku bunga. Tapi kalau saya lihat udah 3 hari ini GoTo sebenarnya ada gerakan naik teman-teman. GoTo kita lihat dulu. Kalau nggak salah asingnya kenceng nggak? Coba saya lihat dulu ya, GoTo. Jangan pakai kalau nggak salah. Nah, memang asingnya sebelumnya masuk tapi pas kemarin malah koreksi. Malah keluar ya seperti itu. Habis itu Energi Mega Persada masih cukup kerasa nih perlawanannya. Akra nggak kemana-mana. Yang naik itu kemarin justru Elsa ya, Medco. Ya, Medco melawan, tapi terutama yang kencang Elsa ya. Kemudian ini perusahaan gas juga sedikit ada perlawanan. Auto ada retracement. Ini Astra International masih sama sih.
Persemenan beberapa koreksi, SMBR ya, kemudian SMCB juga masih koreksi. Yang masih cukup bertahan untuk semen adalah SMGR dan Indosemen, teman-teman. Kemudian yang tanggal 21 punya saya DMR balik arah lagi. Ini AMRT kemarin kan saya bahas juga, ini cukup oke. WIM ya, WIM masuk di bahasan sebelumnya, teman-teman. Kemudian lainnya sama sih. Lainnya sama. Baik, itu aja ya teman-teman. Jadi intinya untuk saat ini kita tetap memantau saja kondisi-kondisi dari saham-saham yang secara sektor masih bagus dan juga secara tren masih bagus. Hati-hati, mungkin market opening tetap ini ya, tetap ada koreksi seperti itu. Baik, demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.